Dan di 2007 bullshit kalau kita nggak main yang namanya Bumi Resources, gitu kan? Ya, Itu hype banget saat itu. all star dari 2005 sampai 2008 gitu kan. Nah, dari itu saya mulai kenal yang namanya saham, saya kenal yang mulai namanya, oh ini kalau lihat saham ini lihat apanya sih? Oh ternyata dulu nggak ada chart. Dulu kita akses chart itu eksklusif. Jadi even kalau mau trading, saya itu pilihannya telepon broker atau saya stay di kantor sekuritas. Kayak gitu. Hmm. Jadi chart itu eksklusif dan jangan dibayangi candlestick itu kayak sekarang yang tools-nya lengkap. Saya datang ke kantornya Valburi, buka komputer yang rebutan gitu kan, di antara para trader gitu kan. Pagi-pagian datang supaya dapat meja. Ya itu pakai IQ Plus atau pakai ini kan, apa sih satunya itu. Nah itu kita rebutan tuh, mau dapat meja supaya bisa lihat chart. Dan chartnya pun nggak ada kayak sekarang gitu kan. Jadi benar-benar pemahaman terhadap teknikal dan fundamental itu buta. Kita cuma tahu, oh iya kayaknya nih Antam nih bagus nih. Ini perusahaan kelihatannya oke, kelihatannya eksis, punya negara kayak gitu-gitu doang pertama. Terus berjalannya waktu ya mulai belajar lah. Oh ternyata ada rasio-rasio PBV, PR itu kita mulai kenal. Kita mulai tahu, oh ternyata dividen itu kecil ya. Jadi kalau beli saham dengan ngincer dividen doang itu nggak bakal kaya kayak gitu kan. Jadi ya itu semua pertama kita nggak banyak buku ya waktu itu. Jadi ya banyaknya masuk ke forum-forum. Waktu itu saya masih ingat saya masukin itu forum Kaskus. Oh, Kaskus. Oke. Terus, jadi Menarik. Terus itu gimana kok? Kaskus itu ada forum saham dan cukup live pada waktu itu. Jadi setiap itu rame banget tuh. Jadi boleh dibilang awal mula Discord dan awal mula dari mungkin kalau sekarang yang follow Discordnya saham lucu-lucu kayak or other group berbayar lainnya awal mulanya Kaskus tuh. Hmm. Sama Kita mailing list ya. Mailing list Yahoo dulu ya. iya. Nah, kalau Kaskus itu kan lebih asik ya. Jadi kita open thread terus orang bisa komunikasi dua arah enak gitu kan. Jadi itu zaman sosial media yang pertama lah ya. Jadi saya ingat kalau saya selalu cari info tentang saham itu larinya ke Kaskus tuh pada waktu itu. Okay. Kalau sekarang cari info di saham kan nyarinya ke Instagram sama klub. Ya, Kayak gitu. medianya aja yang berbeda ya. Betul. Evolve Jadi medianya. dan dulu kan lihat laporan keuangan itu juga susah. Kita kalau mau langganan RTI, IQ Plus juga mahal gitu kan. Rasio-rasio juga nggak selengkap sekarang. Kita ketik Reuters, rasio jadi udah jadi gitu kan. Jadi zaman saya itu langganan RTI 3 juta sebulan, which is bagi main, pada waktu itu saya main 100 juta ya. Ya saya merasa cuan aja belum 3 juta sebulan gitu kan. Ya akhirnya dibelain setiap saya ada kosong kuliah, ngendonnya di kantor Valburi gitu kan. Untuk trading dari situ. Ya zaman online trading kita bisa klik dari handphone itu udah ada tuh. Kayak Belum gitu. ada. Ya. Jadi awal mulanya seperti itu. Oke, awal mulanya itu. Jadi aku bisa menarik kesimpulan bahwa Ko Bernard setuju antara investment sama asuransi itu memang seharusnya dipisah gitu ya. Yang lebih proper kalau insurance ya memang khusus untuk premi di sana. Kalau mau invest ya udah mending langsung aja gitu ya, langsung buka rekening di perusahaan efek. Kecuali kita orang yang benar-benar buta masalah investasi dan kita harus ekspektasi nih. Kita unit link bukan berarti kita berharap uang kita berkembang seperti kita hanya masuk ke reksadana atau investasi di saham langsung. Kita harus menekspektasi bahwa kita masuk unit link, kita hanya berharap pengembangan dari unit link ini mensubsidi premi kita. Ya. Jadi mindsetnya yang orang dulu ini harus dirubah nih. Kalau orang dulu kan mindsetnya apa? Oh iya, kalau kita masuk unit link, nanti kalau ini berkembang sekian persen, kita bisa cuti premi dari tahun ke-7 sampai seumur hidup. Padahal tahun ke-10 kena. 10 ya, kena crash, benar. ya ininya biaya peliharaan polisnya mahal. Ternyata unitnya habis gitu kan. Ternyata tahun ke-11 udah ya gitu kan. Nah, ini hal-hal yang orang sering salah sampaikan waktu menjual asuransi unit link karena kurangnya pemahaman tentang unit link.
sendiri seperti itu. Kalau Tapi saya kalau premi harusnya tiap tahun naik kok ya, bener ya? yes, exactly. Ada Dan adjustment kan ya? yes, dan kita harus sadar satu, yang namanya asuransi unit link itu di depan kita ada yang namanya biaya akuisisi. Jadi kita masuk misalkan nih 100 juta, itu kan biasanya dibagi dua tuh, premi asuransi dan premi investasi. Biaya akuisisi itu semua dari premi asuransi. Itu rata-rata tahun ke-1 ke-2 100%, walaupun ada yang beberapa yang tahun keduanya Ya. cuma 50%, atau sekarang ada yang cuma ngambilnya 30%, seperti itu kan, tergantung kan. Tapi bagaimanapun juga ya uang kita hilang gitu kan, yang di premi asuransi gitu kan. Dan di premi Hmm. investasi, biaya subscription 3% gitu kan. At least 3-5% gitu kan. Jadi potongan dengan sebanyak itu, dan kalau kita nyetornya cuma katakanlah 4 tahun, 5 tahun, sedangkan kita 2 tahun pertama udah bolong, gimana kita bisa berharap ini bisa jadi salah satu produk investasi, kan tentunya nggak pas gitu kan. Ya. Seperti itu. Dan benar, namanya biaya polis setiap tahun itu naik, dan itu biasanya orang tidak pernah sadar. Oke. Wah, komplit penjelasannya. Thank you ini. Nah, Nah, kemudian Mas, balik di zaman Ko Bernard sudah nyemplung langsung ke saham. Ingat nggak sih dulu pertama kali invest itu beli sama Pak Koko? bumi lah. Oh, bumi ya. Dapat manisnya? Sempat Dapat dapat manisnya terus oh sempat ya. dari 2007 itu Lucky Me, saya dapat bumi itu dari harga berapa ya? Kalau nggak salah dari harga 4 ribuan, saya itu masih dapat 4 ribu, 5 ribuan. Terus kalau zaman dulu ya kita kan nggak berani lah ya, namanya nyimpen lama-lama, pemahaman juga terbatas kan. Jadi ya kita keluarnya in out gitu kan, main pendek, oke cuan bungkus, masuk lagi cuan bungkus, hingga terakhir peak di 2008, saya ingat bumi itu tertinggi 8850. Saya makan bumi tertinggi saya 8650. Wow. Itu bumi nggak pernah lagi melihat langit gitu kan, buminya kembali ke bumi gitu. Dan itu diikuti langsung major stock crash, subprime mortgage, IHSG dari 2.800 turun ke 2.000, sempat bounce back dikit, 2.100, 2.200 kalau nggak salah ya. Diseret lagi ke 1.600, bounce back dikit, seret lagi ke 1.080 kalau saya nggak salah ingat. Nah, begitu 1.300 pecah, yang saya lakukan simple, matiin layar, udah nggak usah cek porto, nggak usah datang ke kantor Malburi, diam aja, kuliah yang betul. Jadi mahasiswa yang baik. Jadi itu kerja saya selama SMA, selama 3 tahun. Karena crash tahun 2008, saya floating loss 80%. Floating loss 80%. Tadi yang sempat dihitung untung duluan, tetap duitnya balik, dibelikan lagi ya? Oke. Jadi anggap aja, saya literally floating tinggal 20 juta gitu kan. Cuan-cuannya udah nggak usah dipikir lah. Pokoknya kalau saat itu dilikuidasi, liquidate value-nya cuma 20% gitu kan. Ya. Oke. Nah, bicara soal bumi ini ya. Zaman dulu itu kalau sekarang kilas balik nih, Ko Bernard. Merasa nggak sih dulu itu profil resikomu apa cenderung agresif kalau ke arah bumi itu? Bener nggak sih? Sebetulnya kalau dulu ya, bumi itu anggapannya kalau sekarang itu kayak kita masuk, boleh dibilang apa ya, Arto kali ya. Oke. Boleh dibilang, anggap aja kita itu masuk ke saham sekelas Arto lah, tapi ini tambang gitu kan. Dimana barang ini dari backdoor listing, dari bumi modern yang di bidang perhotelan, diisi tambang, jadi bumi resources, diisi Arutmin sama KPC, waktu itu Bakri akuisisi BP ya, dari BHP Bliton. Nah, di situ langsung mulai kan, dari harga Rp35, bumi kan sampai 8.850 itu kan.
Jadi pada waktu itu memang turnaround story-nya keren banget gitu kan. Jadi waktu itu kita merasa bahwa kita udah invest di barang yang tepat. Oh, ini barang Hmm. isinya jelas, KPC, the biggest coal producer with highest calorie di Indonesia. Apalagi Hmm. waktu tahun 2007 itu saya sempat ke KPC juga. 2008 itu saya sempat ke KPC juga, saya sempat kerja praktek di KPC juga. Jadi set visit, zamannya belum ada orang set visit, saya kebetulan set visit live gitu kan. Oh, how great is KPC gitu kan. Jadi ya otomatis kita terkagum-kagum dengan value bumi pada waktu itu. Dan memang pada waktu itu memang worthy gitu kan. Dan selain bumi, saham saya waktu itu bahasanya diverse. Tapi isi portfolio Oke. saya persis isinya itu ya bumi, ITMG, Antam, Timah, dan UNSP lah, LT lah, terus ada yang DNBR lah, BTEL lah. Jadi semua bateri satu set itu saya bungkus gitu kan. Karena kita Oke. dia itu marvelous, dia pasti akan marvelous dengan barang-barangnya yang lain seperti itu kan. Ya, benar-benar. Kayak gitu. Nah, dikala itu kok, apa ya, bisa dibilang punya mentor nggak sih? Sosok Ya, mentor gitu, yang benar-benar ngajarin, udah pokoknya kamu beli aja, masuk di sini nanti exitnya di sini, gitu kan ya? Gimana kok? enak ya, kayak sekarang nih warga 88 yang saya kerjasama dengan Trimegah, saya jadi mentor. Hmm. Walaupun kita sama-sama di market, ya itu saya bisa bantulah. Oh ini outview-nya market seperti apa, makronya seperti apa. Ini paling nggak lu pilih saham apa, lu jual kapan, at least kan kita ada yang ngarahin lah, gitu kan. Zaman saya boro-boro kayak gitu. Satu kaskus itu kayak orang buta nuntun orang buta saya rasa. Iya, Saya iya, rasa iya. kayak orang buta nuntun orang buta gitu kan. Terus kita mau cari berita tentang makro nggak gampang kayak sekarang gitu kan. Saya tinggal live sama Pak Fahru tiap bulan orang bisa dapat paparan makro gitu kan. Zaman dulu kita cuma modal lihat CNBC. Lihat CNBC terus kita juga masih meraba-raba ini apa sih yang terjadi? Kenapa sih kok waktu itu saya lihat sampai saya kerja jualan asuransinya AIG, saya lihat saham AIG dari $1.000 jadi kurang dari $1 itu sampai bingung gitu loh. Ini kok bisa gitu kan? From $1,000 stock become penny stock gitu kan? Jadi ini kan Citibank dari $500 something jadi penny stock gitu kan? Dan banyak Ya. bank-bank yang jadi penny stock. Itu kan kita ngeliatin tuh sampai kita itu wondering what happened with this gitu kan? Terus kita juga merasa Amerika kok segitu heboh, kok Indonesia nggak ada apa-apa. Harusnya Indonesia bagus dong. Kita nggak keseret dong. Karena kan kita ada komoditi, apa waktu itu kita skeptis gitu kan. Makanya keseret sampai Hmm. 80%. Dan waktu itu kita nggak kenal apa kata cut loss. Yang kita tahu pokoknya kita punya barang bagus, kita hold sampai mampus, naik dijual. Hmm. Naik hold kayak gitu. Jadi itu mindset Oke. orang dulu lah ya. Dan nggak ada namanya mentor-mentor. Mentor kita satu, Mr. Market. Iya, 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 iya. Zaman-zaman berubah kok. Benar-benar. Benar. Terus kemudian makin makin ke sini gitu ya, makin mengevaluasi lah bisa dibilang. Oh, dulu ternyata tradeku mungkin ada yang salah caranya gitu ya. Terus makin makin ke sekarang ini dengan mengikuti market terus seharusnya kan investor itu semakin dewasa gitu ya. Market itu mendewasakan kita gitu kan ya. Ya. Nah, yang jelas beda banget kok. Apa? Stylemu dulu gitu ya versus stylemu sekarang ini. Yang jelas satu yang saya belajar, kalau lu udah cut loss, lu pastikan barang yang lu udah cut loss itu memang masih ada penunggunya. Kalau lu nggak cut loss yang barang udah ditinggal sama penunggu, kamu bahkan menempati rumah hantu. Hmm. Nah, itu yang salah Di satu pembelajaran. Surabaya ada itu rumah hantu. Yeah, itu yang salah satu berarti. Kita boleh ngotot, kita nggak Hmm. cut loss, nggak apa-apa. Tapi pastikan barang yang kita nggak cut loss, itu masih ada orang yang main.
Oke. Karena after all of this time, saya dari sampai sekarang, what matter most itu satu, saham ini harus ada flow. Caranya ada flow gimana? Kamu harus jadi perusahaan yang bagus dan murah, which is eventually kamu pasti dapat flow dari value investor, atau kan growth biasa, which is kamu akan dapat flow dari visi-visi, kamu dapat flow dari venture capital, kamu akan dapat flow dari orang-orang yang memang baik growth-mu gitu kan, yang bisa ilmu ke depan. Jadi kan kita harus punya faktor itu dulu. Tapi kalau kita beli barang yang katakanlah growth nggak ada, terus murah juga enggak, naiknya juga nggak tahu karena apa, terus turun dipegangi terus, ya saya masih itu yang KRK gitu kan, Daya Indo Resources. Terus Ya, KRK. apalagi ya yang fenomenal, LCGP, TMPI, ya kayak gitu kan. Nah, taman para investor itu kan tentunya sangat fenomenal juga kan, kayak gitu kan. Nah, itu yang saya belajar. Eventually waktu saya floating loss 80%, saya akhirnya ini kan, ngambil satu jalan terakhir, utang orang tua dengan bunga gitu kan. Jadi memang saya nggak pernah dididik dengan uang gratis. Jadi kalau saya pinjam duit orang tua untuk apapun, ada argonya. Nah, itu saya baru beraniin diri untuk average kok. Kita nggak kenal namanya cut loss tahun. Nah, di situ saya beruntung, saya berani average down bumi, dan beruntung bumi waktu itu fundamentalnya belum berubah. Saya down di 400-an, sampai dari 8650 itu bisa ketemu harga average sekitar 1000-an. Dan akhirnya setelah itu kan bumi fluktuatif tuh, sempat ke 3,5 saya nggak jual, turun 1800 saya nggak jual, akhirnya di 2500 akhirnya saya jual all. Nah, di situ saya belajar satu hal. Yang awal kita nilai bagus, saya cuma merenung aja, kalau saya nggak ngikutin market, saya percaya bumi ini akan balik ke tertingginya 850. Saya punya barang di atas dan saya bebal. Saya nggak mau average down, saya nggak mau cut loss. Ini udah, kalau orang punya anak, waktu itu merit nih, pengantin baru, sekarang anaknya udah SMP, buminya masih 100 gitu kan. Ya, dan bener. Karena apa ya? Karena waktu itu fundamental berubah. Buminya udah digadein sana-sini. Mulai dari ke CIC, mulai ke bumi PLC di UK, digadein sini kok. Dan ini kan satu momen yang memang membuat kita ya mau nggak mau ya fundamental change what you expect. Kamu nggak bisa denial bahwa perusahaan ini udah berbeda. KPC-nya profitable tapi KPC itu di bawah. Yang di atas ini holding, bumi. Punya itu holding. Di mana holding ini masih punya banyak faktor. Kamu kekepin ini terus. Kalau waktu itu saya kekeh kok. Saya udah average 1000, saya 3,5 saya nggak jual. Balik ke 1600 nggak jual. 2500 ke waktu itu saya nggak jual. Hari ini saya pasti nggak akan masuk modal. Dan saya pasti akan masih punya portfolio saya di Valburi dengan bumi harga 1000 sekian. Oke, itu bisa dibilang blessing-nya adalah yang kamu masuki bumi ya. Terlepas ya sempat sama Rothschild dan sebagainya, pada akhirnya ini masih bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan kala itu sahamnya misalkan apa, PTRA katakan yang udah nggak ada gitu kan ya, hilang, totally hilang. Mampus. Dan kita nggak bisa stay on denial kecuali kalau memang yang kita masuk, contoh nih, kita masuk yang too big to fail model BCA, ya kan? Ya udah. Dia dengan growth sekian, dengan size sekian, ya dia masuk kategori too big to fail. Eventually mau naik turun ya end up dia bisa positif gitu kan. Kita ngomong BRI kayak gitu kan, karena Indonesia sendiri kan profilnya memang bank. Di mana negara berkembang ini kan perbankan ya superstar gitu kan. Kita nggak bisa pungkiri. Nah, tapi kalau kita masuk ke emiten-emiten yang cyclical dan siklusnya itu berubah, di mana boom komoditi tahun 2008 itu nggak pernah terulang lagi sampai saat ini, ya mampus kalau kita keep on denial gitu kan. Ya.
kayak gitu. Walaupun sebagian orang ya ada resistensinya untuk melepas gitu ya. Tapi ya benar yang kamu bilang bahwa ya ada kalanya memang harus let it go gitu ya. Benar, dan fun fact kok, ITMG, kita nggak usah ngomong bumi lah, kita ngomong ITMG. Itu salah satu barang yang saya nggak punya duit untuk average gitu kan. Saya diemin. Harga beli 20-an ribu sekian waktu itu. Benar, saya bisa balik jual untung gitu kan. Nggak banyak. Tapi bayangin kalau saya nggak take profit. Butuh berapa tahun bagi ITMG untuk balik ke 20 ribu lagi. Setelah itu. Lama loh kok. Dan bayangin orang yang punya harga di 40 ribu. Baru tahun ini ITMG hit 40 ribu. Ya. Dan itu menurut saya nggak main-main sih kena mentalnya kan. Jadi ya kita nggak usah ngomong yang aneh-aneh dulu, kita nggak usah ngomong bakri. ITMG lah kurang apa. Manajemen bagus, dividen gede, produksi stabil. Tapi yang namanya karakter sahamnya cyclical ya kita nggak bisa denial gitu kan. Ya gitu. Standby buyer ada ITMG. Standby buyernya si Ban punya. Ya. Tapi ya end up dari 52.000 peak, ya dia sampai 2016 turun bisa sampai harga 4.000 gitu kan. Dan saya belajar dari pengalaman saya di 2008, begitu dia turun sampai segitu, dan saya tahu call ini nggak akan selamanya di bawah. Ya saya beranilah beli ITMG. Dengan average buy waktu itu di harga sekitar 6 ribuan, 7 ribuan. Saya hold sampai 2020, modal saya literally udah balik dari dividen. Dan saya juga salah satu lagi, waktu itu sampai 31 ribu karena saya merasa, wah modal saya udah balik dari dividen, saya nggak urus gitu kan. Begitu 2020 Maret, dari 30 ribu itu ITMG sisa 11 ribu, akhirnya saya buang semua. Baru ngambil lagi di 8 ribu sampai 9 ribu sampai 10 ribuan, waktu dia lagi rally 2020 akhir. Karena pada waktu itu bottom call dan saya merasa, wah ITMG ini pasti kalau waktu itu proyeksi saya, call cuma 120 aja, dengan harga sekarang saya bisa dapat dividen udah hampir 50% dari modal. Dan ternyata betul, saya masuk itu bukan pilihan yang salah, dan ITMG sampai sekarang jadi call yang paling leading ya, dibandingkan dengan call-call yang lain. Seperti itu. Ini ada yang komen. Tapi dividen gede kan ITMG. Iya, dividen gede. Tapi kalau lu punya 52 ribu dibawa turun sampai ke 4 ribu, apa artinya dividen? Nggak nutup. Nggak nutup. Nggak nutup. Nggak nutup. Jadi kita nggak boleh denial. Kalau memang cycle-nya udah waktunya jual-jual. Oke, dapat poinnya. Nah, sekarang ini kamu bisa dibilang ya salah satu expert gitu ya, salah satu professional trader yang ternama lah ya. Enggak lah. Apa? Ternama lo, jelas lo. Tiap hari nge-live sana sini, kan aku follow kamu kok. Ini itu banget, rajin banget. yang satu hal yang sama sama followermu, sama grupmu gitu kan ya, yang pasti kamu pesen gitu ya, kalau misalkan ya mungkin di situ sebarannya ada yang pemula gitu kan, ada yang mungkin sudah bisa dibilang semi profesional gitu ya. Nah, pesanmu apa sih ke mereka itu kalau buat dalam hal ini ya, dalam hal kita bicara invest di saham-saham Indonesia? TP never wrong, take profit never wrong, take profit never do wrong. Itu yang selalu saya tekanin. Lu nggak usah takut lu habis take profit sahamnya naik lagi kayak habis gitu mau backer triple, lu profit ya profit is profit gitu kan. Masalah profit is real money ya. Yes, profit itu creating money. Kalau lu cut loss, lu lose money, that's for real gitu kan. Jadi TP never wrong. Masalah habis lu TP 10% ada yang untung 20%, lu TP 20% ada yang backer, itu tinggal takaran rezeki kita sampai di mana. Gitu kan. Kalau memang takaran rezeki kita hanya sampai 10%, ya udah, it's enough. Dan jangan maksain, jangan FOMO sampai lagi lari.
Oke, Saya setuju. gini, eh, kita nggak trading, paling apa sih? Kita nggak cuan kan? Ya, Kita hilang opportunity untuk cuan. betul, Kita trading dalam kondisi yang salah, kita hilang duit. betul. Jadi kalau saya sih, saya mendingan hilang opportunity untuk cuan ya. Dan Betul. saham ini 800 saham sekarang. Setiap hari ada kereta lewat. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi nggak usah bingung ketinggalan satu saham, merasa, wah ini orang lain bisa backer, kok aku nggak bisa gitu kan. Kok dia bisa cuan terus, aku nggak bisa. Ya, karena mungkin waktu kita bukan waktu mereka dan sebaliknya gitu kan. Hmm. Kayak gitu. Oke, ya itu bedanya antara hanya kehilangan opportunity, kesempatan gitu ya, versus kalau real money yang memang hilang, gitu kan ya. Jadi Benar, nggak perlu maksain. benar. Dan kalau saya sih mikir, oke, lu lose opportunity. Ya lu lihat, kenapa lu bisa lose opportunity? Apa yang nggak lu lihat yang orang lain lihat? Kan kita bisa belajar dari situ kok. Hmm. Kayak gitu. Oke, kita balik ke layar. Ada pertanyaan di kolom tanya soal BKSL. Nah, Gimana, Ko Bernard? PKSL sih simple ya. Itu kan kemarin dia udah nyoba untuk lari di atas 70 ya. Dan begitu sampai di harga 70 itu ada penjaganya algojonya galak tuh. By the time algojonya keluar, saya lihat broksamnya ini dari broker yang seems familiar sebagai penjaga BKSL. Ya saya rasa itu waktunya saya untuk take profit. Kita nggak bisa maksain market. Jadi kita nggak bisa maksain market sesuai target kita. Yang bisa kita lihat itu apa? Ya respon kita terhadap market action gitu kan. Kalau memang udah nggak mendukung, ya udah kita lepas gitu kan. Kita cari entry bawah. Ternyata entry bawah jebol gimana ya? Kita ada namanya stop loss. Itu pentingnya kita punya trading plan. Makanya kita kalau trading, apalagi di barang-barang model kayak BKSL, tanpa trading plan, ya mendingan nggak usah trading. Ini kan kita Ya, betting ke isu bahwa dia ada peluang turnover di balik itu ya, dia mau turnaround story. Ya, tapi ini semua kan kita masih betting kan. Yang jelas apa? Market action-nya 70 ke atas ada tukang jagal. Kayak gitu. Jadi ya kita harus bisa bereaksi terhadap market action dong. Kita nggak boleh nggak bereaksi gitu kan. oke. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Miau. Kemudian ngambil lagi boleh kok? Ada yang nanya friend ini barusan. Friend, all good. Company, good. Turnaround story, good. Kita ngomong mau apa? Dari segi numbers, mau top line, bottom line, semua growth bagus gitu kan. Terus Moratel udah IPO. Friend juga kemungkinan akan menambah porsi kepemilikan di Moratel up to 80% setelah lock up period Moratel Hmm. dibuka. Yang nggak bagus apa? Cuma satu, market action-nya nggak bagus. Price action-nya nggak bagus. Hmm. Nah, jadi kalau kita ngomong Friend, kita tahu bahwa placement itu dari Alibaba yang kita baca di berita kan harga 76 ya. Nah, Ya, kalau ini harga memang betul. jaga di atas 6 harusnya tidak masalah. Tapi kalau ini di bawah 76, yang placement kan bisa marah-marah ya. Ya Ya. gitu. Nggak terima. Iya. Dan itu kan menimbulkan seller baru kan biasanya. Hmm. Nah, jadi kalau saya ngomong, kita punya view fundamental terhadap satu saham, boleh. Ini bagus, bla bla bla. Tapi kalau memang market action-nya nggak mendukung, kita punya dua pilihan. Buang dulu barangnya, keliling yang lain, balik ketika memang price action-nya udah bagus, market action-nya udah bagus, atau ya udah kita mengikuti perusahaan ini sampai dia turn around. Nggak apa-apa, tapi dengan resiko ya kamu harus sabar. Hmm. Dan Oke, biasanya juga makan hati gitu kan. oke. Mudah-mudahan terjawab itu ya soal friend. Dan Friend yang lagi nggak friend mungkin. yang lagi nggak friend, Oke, terus marketnya digebukin, ya. dia
marketnya digebukin dia stay. Jadi awal mungkin orang ada banyak, oh shit, aku megang friend di saat baterai terbang gitu kan. Terus sekarang orang, oh lucky me, aku megang friend di saat baterai hancur gitu kan. It's of hate relationship. Iya. Oke. Nah, soal nanti sebelum kita ngambil ke layar lagi, aku pengen nanya ya. Kalau kamu sendiri sama teman-teman followermu gitu kan ya, sifatnya open nggak sih kok? Dalam arti gini, kamu lagi pegang saham 1, 2, 3 gitu ya, name it lah apa gitu ya. Kamu cerita nggak? Maksudnya oke, aku mengalokasikan sekian dari cashku, sekian persen dari cashku beli saham A. Terus yang lainnya berapa persen dari cashku ke saham B gitu. Nah, jadi alokasi story tentang basket portofoliomu tuh kamu secara gamblang ceritain gitu nggak sih? Nggak. Karena kondisinya, aku paham kita ini kondisinya berbeda-beda dan risk profile kita berbeda-beda. Jadi, kalau aku mengalokasikan 25% portoku ke katakanlah BRMS, belum tentu semua orang kan happy dengan volatilitasnya. Mungkin bagi aku, dari 80 dibawa ke 300, turun ke 140, aku biasa aja gitu kan. Tapi ada orang yang 80 dibawa ke 300, turun ke 140 itu udah stres mau gila gitu kan. Apalagi dari 300 turun ke 140 gitu kan. Nah, jadi kan kita harus paham bahwa kondisi orang itu ya, relatif. Holding power orang juga berbeda-beda. Saya bisa holding satu barang lama dengan orang lain, mungkin kondisi saya dan dia berbeda gitu kan. Terhadap holding power. Saya mungkin nggak gampang gatel pindah ke barang lain, tapi orang lain mungkin gatelan gitu kan. Ada barang yang naik lain, dia punyanya A, yang naik B, gatel, pengen pindah B. Ya, dia punya E, gatel, pengen pindah C gitu kan. Dan terus kayak gitu, on and on and on and on. Nah, kalau kayak gitu, dia ngeliat basket saya, dia tentunya merasa, oh, ini yang salah mentorku apa aku nih gitu kan. Padahal nggak ada yang salah. Itu intinya kita nggak ada salah atau benar di market. Yang cuan, yang salah itu ya nggak cuan. Udah gitu doang. Jadi karena risk profile beda-beda, holding power beda-beda, dengan berat hati ya saya nggak akan ngomong weighting saya. Oke, jadi ini pertanyaannya berlanjut nih kalau gini. Ini menarik nih. Terus menurutmu dengan kamu nggak bisa ngobrol seperti itu ya? Kalau bicara ke para follower gitu ya, untuk nyusun yang namanya basket portofolio yang ideal gitu ya. Nah, kamu bagaimana sih mentionnya? Simple. Saya ngomongnya satu. Kamu kalau nggak punya your own conviction, tapi kamu berani all in, berarti kamu gila. Kalau kamu nggak punya your own insight, kamu berani all in, berarti kamu nekat. Gitu kan. Kita itu harus bisa menakar yang namanya tempo. Kita nggak bisa berharap hanya namanya upside. Ada upside, ada downside gitu kan. Dan kita harus punya trading plan. Nah, selama kita menyusun portfolio, yang paling saya tekenin itu satu. Kamu itu siap rugi berapa? Jangan ngomong siap untung berapa. Siap untung berapa, semua orang siap untung. Tapi belum tentu siap rugi. Nah, kalau kamu memang siap rugimu itu cuma, katakanlah, dari modal 100 aku cuma bisa rugi 10%, di 10 juta, ya aturlah portfoliomu dengan barang-barang yang less volatile. Tahu diri, gitu kan. Jangan sampai kamu itu nggak mau rugi gede, maksimal cuma volatilitasnya cuma bisa handle plus minus 10%, pengennya, tapi plusnya plus 100% gitu kan, minusnya cuma pengen minus 10%. Saya juga mau kalau kayak gitu kan. Nah, kita harus tahu diri dalam nyusun portfolio. Kalau kita memang bukan tipe orang yang high risk, jangan paksain ngambil barang high risk. Kalau kita bukan tipe orang high risk, jangan berharap return kita setara yang high risk. Kalau kita memang orangnya gampang panik, ya kamu harus bisa menakar kapan kamu harus TP, kapan kamu harus stop loss. Dan untuk weighting sendiri, saya yang selalu tekanin rule of thumb-nya simple. Satu barang maksimal jedok kamu punya conviction paling gede,
25% lah. Oke. Jadi kalau gitu kesimpulannya maksimal 25 dipentokin semuanya cuma 4 dong ya? Ya, 4 saham. risk appetite-nya di situ silahkan. Tapi kalau memang merasa risk appetite-nya nggak di situ, ya harus diverse gitu kan. Tapi diverse juga nggak ngawur. Jangan sampai diverse satu portfolio isinya 88 saham gitu kan. Itu Karena kan ngelihat apa namanya SOA, TC mumet loh. Banyak benar, banget. benar. Makanya kan kita tahu sendiri tuh kalau kita belajar ekonomi kan ada teori portfolio juga kan. Risk turun dengan bertambahnya emiten yang dipegang, tapi at certain number, bertambahnya emiten yang dipegang ini tidak menurunkan risiko secara signifikan. Which is angka idealnya itu 13-15 emiten. Itu kan angka diversifikasi yang optimal. Kita juga perlu sadar yang namanya diversifikasi itu berarti satu sektor ke sektor yang lain. Bukan diversifikasi isinya 10 saham tapi call semua gitu kan. Oh, semua. Ya. Diversifikasi 15 saham isinya tech semua gitu kan. Nah, ini diversifikasi satu portofolio isinya 4 saham bakri semua gitu kan. Nah, itu tangan jantung nanti. Oke. Terus kita coba ambil beberapa pertanyaan kok ya. Ini banyak dari tadi seliweran tentang BRMS gitu ya. Salah satunya dari Sri Wahyu. Nah, BMRS sekarang ini udah boleh nyicil beli lagi? Gitu. Kalau saya pribadi by volume dia tekanan jualnya udah berkurang. Ya kan? Terus hari ini dia ditutup di supportnya dia di 140. Kalau mau nyicil ya cicil bertahap. Belum confirm reversal. Bagi saya sih ini belum reversal, biarin dia ngebit dulu. Kita nggak perlu dapat harga termurah, tapi at least kita dapat harga terbaik. Kayak gitu. Kalau masalah fundamental BRMS, saya udah sempat bahas waktu saya live dengan Direktur BRMS sendiri, Pak Herwin Hidayat. Ya, harusnya kita tahu lah. Jadi buat tadi yang nanyain BRMS pabriknya tutup, kalian bisa lihat laporan keuangannya aja seperti apa. Dan dia kan memang progres dari 500 menuju 2000, menuju 4000 sampai 10.000 ton biji emas per hari. Jadi ya progres itu butuh waktu eksekusi dan butuh proving gitu kan. Nah, kalau kalian berharap beli BRMS hari ini, besok bisa beggar, ya kalian jangan beli BRMS, tapi belinya babi ngepet gitu kan. Oke, mudah-mudahan terjawab tadi beberapa baby yang nanya soal BRMS ya. Nah, kemudian aku nanya lagi. Tadi terjawab maksimal 25% gitu ya per counter. Ya. Kalau kita bicara kondisi sekarang ya, tahu sama tahu US hancur lebur. Kalau kita bisa dibilang masih ada remnya gitu ya. Nah, sekarang ini balik lagi nih ke basket Porto seharusnya gimana? Komposisi di pengelolaan portofolio yang basket ya lebih prefer apakah lebih berat ke blue chip gitu ya atau justru cari alpha dalam artian ya second liner atau third liner kok. Kalau saya lihat ya dengan kondisi IHSG sekarang ini kan penopangnya sisa big banks. Yeah. Nah, di big banks ini sendiri kan ada satu overhang yang saya agak sedikit nggak nyaman. Kalau nggak salah kemarin saya itu sempat baca artikel ke depan ini kan wacana untuk mengatur suku bunga kredit maksimum ini kan mau mulai diatur. Sebelumnya kan yang diatur BDK tuh, suku bunga dasar kredit. Yang nanti ini kan yang mau diatur kan dasar dan plafonnya kan, yang akan diatur. Nah, kalau itu terjadi, berarti kan apa? NIM bank gede ini kan pasti tekan nih. Kalau NIM-nya tekan, berarti big bank di Indonesia nggak akan bisa pesta pora NIM seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan melihat hal itu, saya merasa kenaikan big bank saat ini kan memang
kadang masih ada dapat inflow lah kita ya. Kita nggak bisa pungkiri, walaupun 4 hari terakhir ini isinya outflow ya. Cuma kapan hari kita pernah dapat 1 hari yang inflow-nya itu sampai 1,9 triliun gitu kan. Nah, masalahnya ketika terjadi global crisis, ketika terjadi outflow, yang pertama kali kena outflow ya pasti apa ya? Pasti big bank juga gitu. Jadi dalam posisi sekarang yang saya lihat, blue chip saya selektif, big bank saya nggak terlalu appetite, mungkin hanya untuk trading yes, tapi untuk jadi buffer portfolio saya nggak terlalu appetite. Daripada megang big bank, saya mendingan megang cash. Dan saya masih pegang alpha lah ya, saya masih pegang kondisinya seperti itu. Dan kita harus siap dengan resiko global yang ada. Eropanya udah batuk, tapi kita quiet QT-nya udah berubah jadi QE di beberapa negara. Walaupun QT jadi QE di Eropa ini sebetulnya nggak menyelesaikan masalah, tapi yang ada hanya menunda masalah gitu kan. Bisulnya nggak jadi dipencet sekarang, tapi jadinya mungkin 2-3 tahun lagi akan meledak lebih gede. It's okay, yang penting sekarang so long so good. Yang kita lihat sekarang kan sampai kapan komoditi kita bisa bertahan. Dengan resesi yang berjalan serempak di Eropa, di Amerika, dan mungkin nanti juga China dengan berkepanjangan zero COVID policy ini juga pasti akan menurunkan growth China sendiri. Demand akan komoditi ini kan menjadi tidak begitu seksi lagi. Apalagi kita ngomong tiba-tiba Rusia damai gitu kan. Terutama yang saya garis bawahi coal. Nah, ketika coal ini meletus sebagai awal dari komoditi meltdown, ya itu bisa menjadi berat untuk ekonomi kita, karena ekonomi kita saat ini kelihatan bagus karena kita ditopang oleh komoditi, kita ditopang oleh coal. Dan ketika coal ini meletus, ya berarti satu-satunya alasan market kita dilirik oleh asing sebagai sumber growth ini adalah coal, menjadi nggak ada lagi gitu kan bro. Jadi bayangan saya, ya kalau kita bisa melewati Eropa nggak jadi meletus, bulan 10-11 ini Eropa aman, tantangan berikutnya jangka menengah komoditi meltdown di Q1 2023. Seperti Q1 2023. Oke. Jadi itu yang perlu diantisipasi ya, karena dalam arti ke ISG ya, ke market kita itu belum terabsorb gitu kan ya. Jadi once ada penurunan harga komoditi terutama coal, wah itu udah lampu merah ya. Yes. Karena ya sekarang ini kan trade balance kalau nggak salah ya memang bergantungnya dari komoditi kan. Exactly. Dan yang awalnya kita nggak perlu pakai devisa kita untuk intervensi, itu dari Juli kita udah pakai intervensi lumayan gede loh, intervensi falas kita. Betul. Dan salah satunya kita terlambat menaikkan suku bunga, walaupun tidak seterlambat Amerika ya. Seperti itu. Dan satu lagi tantangannya, duit di dunia ekonomi ini kan semua bergeraknya relatif ya gue. Di mana ada lebih murah, duitnya kan lari ke sana kan. Betul. Market selalu mencari valuasi yang lebih murah untuk selalu dituju dari valuasi yang udah mahal. Misal, ISG kita survive nih di 74. Dengan harga big banks, dengan harga saham-saham komoditi kita di atas gitu kan. Dan kondisi sekarang lah, kita nggak usah ngomong kita ngomong kondisi sekarang. Dan katakanlah Dow Jones pecah 25.000. Kita ngomong saham yang mungkin model Microsoft diskon sampai 40% dari harga sekarang. Kira-kira fund flow-nya pindah nggak ke sana? Bagi fund-fund asing yang memang mainnya global fund, gitu kan. Nah, itu yang kita harus sadar. Logiknya akan ke sana. Yes, karena mereka maju, menawarkan bisnis yang lebih sustain, menawarkan growth yang lebih jelas, dengan valuasi yang relatif lebih murah dibandingkan kita yang masih di atas. Ya pasti kita ditinggalin. Nah, jadi kuncinya satu.
kita nggak boleh jadi yang terjelek, tapi kalau negara lain jauh lebih jelek dari kita juga ketar-ketir gitu kan indeksnya. Hmm. Karena kita bisa jadi yang kemahalan gitu kan. Ya. Kayak gitu. Jadi Kalau yang ku baca, oh sorry kok, lanjut. Ya, it's okay. Gimana kok? Oke, kalau yang ku baca, kalau nggak salah tadi atau kemarin di Bloomberg gitu ya, mengulas tentang beberapa global fund yang sekarang ini justru melirik India gitu ya, untuk dimasukin ke dalam portfolionya mereka dengan size yang digedein gitu ya. Nah, kamu melihatnya sendiri gimana? Yes, jadi ini sama Gus. Sebetulnya saya udah expect ini dari sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu itu waktu banyak outflow dari Taiwan, kan banyak yang expect, oh ini pasti larinya ke IM nih dari Taiwan. Banyak yang expect flow-nya larinya ke terutama Indonesia. Saya udah expect bahwa Indonesia ini pasti akan bersaing dengan yang namanya India. Oke, India nggak punya yang namanya komoditi, tapi kita jangan lupa, India ini market consumer yang paling gede setelah China. Ya kan? Dan penopang ekonomi India itu adalah ekonomi dalam negeri, konsumsi dalam negeri. Dan Betul. kita harus tahu bahwa tech sektor di India, menurut saya, itu menjadi mercusuar selain di China. Kita semua tahu IT manpower dari mana yang paling murah. Tamil, ya. Ya, murah, hebat, cepat ini bisa hanya ditemukan di satu, India. Kayak gitu. Jadi ya, kita ya nggak usah kaget kalau kita rebutan inflow sama India. Memang mereka menawarkan sesuatu yang berbeda. Mereka nggak perang sama kita di komoditi. Mereka perang di sektor yang lain. Tapi ini pasti terbagi. Dan memang kita masih dapat inflow yang cukup lumayan lah. Karena kita memberikan growth yang signifikan dari kita punya komoditi seperti itu. Tapi ingat kata kuncinya, growth-nya dari komoditi. When the commodity gone, the growth is gone. When the growth is gone, the fund flow is gone. Ya, urutannya gitu ya, flow-nya ya. Seperti itu. Oke, Ko Benat, thank you banget. Ini maaf dulu nih ke yang nonton, ke baby. Kita 1 jam sama Ko Benat, ini udah nyaris 1 jam gitu ya. Pertanyaannya banyak yang mungkin belum bisa terjawab, tapi aku sih pengennya bikin sesi lain sih kok. Nanti cek jadwal ya. Mudah-mudahan masih bisa ini ya. Iya. Oke, kalau gitu gimana? Gimana kok? Masa buat Koko nggak bisa? Harus bisa. Oh, waduh, siap. Terima kasih. Appreciate ini kok. Terima kasih banget ya. Ceritanya banyak belajar, terus ngelihat ke depan. Tadi kita sempat dibahas apa yang belum fully absorb gitu ya di Indonesia. Nah, mudah-mudahan dari pembahasan saya sama Koko Benat malam ini, baby semua bisa mulai menyiapkan porto gitu ya untuk ancang-ancang kalau kejadian tersebut. Ya ingatlah di hari ini di mana kita ngobrolin gitu ya, kita udah bahas gitu ya. Jadi ya jadi ya yang ke depan mau jelek mau bagus ya nanti kita tunggu aja, yang penting persiapannya gitu kan ya. Yang pasti gini kok, market ini kan kita betting on uncertainty kan. Nggak ada yang pasti di market kecuali ketidakpastian itu sendiri gitu kan. Nah, kita nggak mungkin bisa exact apakah benar market ini crash dan sedalam apa. Tapi at least kita bisa siap-siap ketika market ini crash kita harus ngapain. Ya, balik ke trading plan tadi. Yes, exactly. Oke, kita pamitan ya, Ko Benat. Thank you banget. Sampai ketemu di sesi selanjutnya ya. See you baby semua. Selamat malam, happy weekend. Bye.